Sesaat, Ting Yu berniat akan membawa mereka berdua untuk berperang melawan klan iblis yang saat ini berada di suku Suantian. Tak hanya mereka, Master Ketua Sekte Senjata yang merupakan Ketua Sekte Senjata juga ikut membantu dalam peperangan tersebut. Mendengarkan nama Ketua Sekte Senjata, Qin Li yang dari dulu ingin menemuinya langsung menyetujui permintaan dari Ting Yu. Ternyata secara diam-diam, Si mendengarkan semua perkataan dari mereka. Terlihat, Ting Yu mengadakan sebuah rapat di pavilion untuk membahas masalah yang telah terjadi saat ini. Di sini Qin Li dan Soyang mencoba untuk membela Ting Yu setelah mendengarkan semua penjelasan darinya dan mengatakan kalau Pu Jiao adalah otak di balik semua masalah tersebut dan tak ada sangkut pautnya dengan Ting Yu. Malahan selama ini, Ting Yu selalu berusaha membuat kedua suku mereka untuk berdamai. Mendengarkan hal tersebut, Ketua suku Du meminta maaf kepada Ting Yu karena telah merepotkannya dalam kasus yang menimpa kedua suku mereka. Sesaat, Ting Yu mengatakan kepada mereka semua yang berada di sana kalau suku Suantian saat ini diserang oleh klan iblis. Maka dari itu, ia berniat meminta bantuan kepada Qin Li, Soyang, dan Ketua suku Du untuk membantunya dalam peperangan tersebut. Di luar, Yusi penasaran dan bertanya alasan kenapa Qin Li menyetujui permintaan dari Ting Yu yang memintanya untuk ikut berperang bersamanya. Lalu, kalau semuanya itu ia lakukan demi keselamatan warga benua Qilin, dan ia ingin bertemu dengan Master Muhai yang berada di suku Suantian dan meyakini kalau Master Muhai mengetahui keberadaan kakek Qin Li saat ini. Terlihat, saat Qin Li yang hendak pergi, tiba-tiba Soyang menemuinya dan mengatakan kalau ia merasa ragu dengan semua perkataan dari Ting Yu saat ini. Karena Ting Yu merupakan orang yang sangat licik dan bagaimana mungkin orang seperti Pu Jiao bisa melakukan hal tersebut tanpa perintah dari Ting Yu. Namun, mereka mencoba untuk menyampingkan terlebih dahulu masalah tersebut karena ada yang lebih penting dari masalah tersebut, yaitu menyelamatkan semua warga benua Qilin dari serangan klan iblis. Terlihat, Soyang meminta Qin Li untuk bekerja sama dengannya dalam peperangan nantinya. Singkat cerita, Qin Li menemui Limu untuk berpamitan dengannya karena ia akan segera berperang melawan klan iblis yang saat ini berada di suku Suantian. Namun, Limu malahan menyuruhnya pergi dari sana dan menganggap kalau peperangan tersebut tak ada kaitannya dengan dirinya, apalagi ia baru saja mengenal Qin Li. Di saat Qin Li yang hendak pergi, terlihat Limu tiba-tiba menahannya dan memberikan sebuah kertas kepadanya, yang dimana isi kertas tersebut merupakan bahan-bahan untuk membuat senjata spiritual, dan nama senjata itu adalah petir hitam nirvana. Qin Li dan Soyang akhirnya tiba di suku Suantian. Di sana mereka bertemu dengan seorang jenderal yang bernama Jenderal Zi. Namun kedatangan mereka tak disambut baik olehnya karena ia menganggap kalau Ting Yu sangatlah berbeda dengan Dewi Si yang selalu mementingkan nasib suku Suantian dan lebih berpengalaman dalam medan pertempuran. Sedangkan Ting Yu hanya memikirkan masalah hewan pemakan spiritual saja. Mendengarkan hal tersebut, tentu saja Ting Yu merasa tak terima atas semua perkataan darinya dan langsung membawa Qin Li menuju sekte senjata untuk bertemu dengan Master Muhai. Sesampainya di sekte senjata, terlihat seorang perempuan yang merupakan kaki tangan dari Master ini sedang membuat sebuah pedang, dan perempuan tersebut bernama Lian. Di sana Ting Yu memperkenalkan Qin Li dan Soyang kepadanya dan mengatakan kalau mereka akan membantu suku Suantian di pertempuran nantinya. Di saat malam hari, Ting Yu kembali teringat masa kecilnya bersama Si dan ia menyadari kalau ia tak seperti Si yang selalu diberi kepercayaan dalam memimpin semua pasukan suku Suantian. Tak lama kemudian, Si tiba-tiba menemuinya. Namun kedatangan Si tak membuat Ting Yu merasa terkejut karena dari awal ia sudah yakin kalau Si tidak mungkin mati semudah itu, apalagi ia merupakan seorang dewi yang sangat hebat. Di sini, Si mengatakan kalau semua itu ia sengaja lakukan dan berniat akan mencari seorang pria untuk menemani hidupnya. Sesaat, Si mengambil sebuah kotak milik Ting Yu
dan membahas masalah Gong Muli yang saat itu sempat muncul di pilar aliran cahaya. Ia meyakini kalau Qin Li merupakan jelmaan dari Gong Muli. Tentu saja hal tersebut membuatnya merasa terkejut dan berniat akan membuktikan kebenaran tersebut. Keesokan harinya, Yuxi, Zong, dan Luli akhirnya tiba di Lembah Tujuh Penangkal dan bertemu dengan seorang perempuan di sana. Dan perempuan tersebut bernama Guru Liu yang merupakan ketua dari Lembah Tujuh Penangkal. Terlihat Guru Liu mencoba memeriksa penyakit yang diderita oleh Yuxi. Setelah itu ia mengatakan kalau penyakit Yuxi masih bisa untuk disembuhkan dengan cara berlatih ilmu air di Lembah Tujuh Penangkal. Sesaat ia juga memberikan sebuah pil kepadanya dan meminta Yuxi untuk beristirahat terlebih dahulu. Sesampainya di kamar, Zong tiba-tiba mulai berperilaku aneh kepada Yuxi. Terlihat Zong dengan sengaja memegang tangan Yuxi dan mencoba merayunya di sana. Melihat kedatangan Lilu, Zong langsung melepas tangannya dan pergi dari sana. Di lain tempat, Si menemui Soyang di kamarnya dan membawakannya sebuah makanan. Melihat kedatangan Si, tentu saja Soyang merasa terkejut karena Si bisa berada di sana. Sedangkan yang ia tahu, syarat untuk masuk ke tempat tersebut harus memiliki ilmu yang berlevel tinggi. Di malam hari, Ting Yu mengajak Qin Li untuk makan malam bersamanya dan berniat untuk membuktikan semua perkataan dari Si yang menganggap kalau Qin Li adalah Gong Muli. Tak hanya mereka, ternyata Si juga mengajak Soyang makan malam bersamanya. Di sini Soyang merasa penasaran kepadanya dan mencurigai kalau Si bukanlah orang sembarangan. Namun Si tetap saja menutupi identitas aslinya. 没有任何宗派势力身份的人。一个女人为了心爱的男人，是因为我喜欢你。我对女人没有兴在趣。如此宁静的夜晚， Sementara itu, di saat Qin Li yang hendak pergi, Ting Yu kembali teringat akan perkataan dari Si yang memintanya untuk menggunakan kekuatan mantra cinta. 给他布下情眼，他就是。 Setelah ia melakukannya, ia merasa terkejut karena ternyata kekuatan itu tidak berefek kepada Qin Li. Malahan mantra itu balik menyerang dirinya sendiri hingga membuatnya terluka. Melihat kedatangan Soyang, dengan cepat Ting Yu pergi dari sana dan kembali ke kamarnya untuk mengobati luka tersebut. Keesokan harinya, Soyang dan Ting Yu menemui Master Muhai. Di sana Master Muhai merasa ada sesuatu yang aneh saat pertempuran kemarin, yang dimana pasukan klan iblis ternyata memiliki 3 nyawa. Tentu saja hal itu sangat menyulitkan mereka. Tak lama kemudian, ketua suku Du dan Goyu tiba di sana dan meminta maaf kepada Ting Yu atas keterlambatannya datang ke sana. Singkatnya, Ting Yu kembali mengadakan rapat bersama mereka semua untuk meminta pendapat mengenai peperangan yang akan mereka hadapi nantinya. Sesaat, Soyang mengatakan kalau penyerangan klan iblis berkaitan dengan Master Muhai, karena hanya Master Muhai yang bisa menyegel jalan masuk klan iblis ke alam manusia. Maka dari itu, mereka menyerang suku Suantian dan berniat membunuh Master Muhai yang berada di sana. Mendengarkan hal tersebut, Ting Yu berencana akan menggunakan sebuah benda yang bernama rumput anggrek pemurni iblis, yang dimana rumput tersebut berguna untuk menangkal kekuatan dari pasukan klan iblis. Namun saat ini, suku Suantian mengalami kekurangan, dan mau tidak mau, ia harus mencari dulu rumput anggrek pemurni iblis terlebih dahulu. Tak lama kemudian, ketua suku Du mengatakan kalau rumput itu bisa mereka dapatkan di suku Ling, karena hampir sebagian warga di sana menanam rumput anggrek pemurni iblis. Mendengarkan hal tersebut,
Ting Yu memerintahkan ketua suku Du untuk mengurus masalah itu dan meminta Master Muhai untuk menjadi umpan di saat rumput anggrek pemurni iblis telah berhasil mereka dapatkan. Setelah pertemuan itu selesai, Qin Li menemui Master Muhai dan menunjukkan sebuah kertas yang ia dapatkan dari Limu. Di sini Master Muhai memperingatkannya untuk berhati-hati dalam berlatih ilmu petir hitam nirvana karena ilmu tersebut bisa membahayakan nyawanya. Terlihat, di saat Qin Li yang hendak pergi, ia kembali bertanya kepada Master Muhai mengenai keberadaan kakeknya saat ini, karena ia menganggap Master Muhai merupakan seorang master yang hebat dan tidak menutup kemungkinan ia mengetahui keberadaan kakeknya. Lalu Master Muhai menjawab kalau ia tidak mengenal kakek Qin Li dan tidak mengetahui keberadaannya. Namun ia akan berusaha mencari informasi terkait kakeknya tersebut. Di malam harinya, Si memberikan sebuah anting-anting kepada Soyang, dan anting-anting tersebut merupakan sebuah senjata yang bisa membuat Soyang mendengarkan semua hal secara jelas, dan anting-anting itu akan membantunya di pertempuran nantinya. Singkat cerita, ketua suku Ling dan beberapa paman dari Yuxi berhasil tiba di suku Xuantian sambil membawa rumput anggrek pemurni iblis sesuai permintaan dari Ting Yu. Sementara itu, Master Muhai mencoba untuk menyegel tempat keluar masuknya klan iblis yang berada di suku Xuantian. Namun, segel tersebut berhasil dihancurkan oleh pasukan klan iblis yang telah bersiap menyerang mereka. Melihat hal itu, dengan cepat, Jenderal Zi meminta semua pasukannya untuk menjaga Master Muhai dari serangan mereka. Tak lama kemudian, Qin Li dan Ting Yu tiba di sana dan langsung menyerang pasukan klan iblis. Dari kejauhan, ketua suku Du dan Soyang hanya melihat pertempuran tersebut. Sesaat, Soyang bertanya mengenai ketua suku Ling yang telah tiba di suku Xuantian. Lalu ayahnya menjawab kalau semua itu adalah permainan darinya yang sengaja untuk menjebak mereka di sana. Dan benar saja, mereka diserang oleh pasukan klan iblis yang telah mengepung semua sisi suku Xuantian. Goyu yang merasa terpojok akhirnya berhasil dipengaruhi oleh kekuatan yang berada di cincin tersebut. Ia pun lalu menyerang pasukan klan iblis dengan kekuatannya itu. Sementara itu, Ting Yu yang melihat Qin Li dalam bahaya dengan cepat menolongnya di sana. Tanpa ketua suku Du menyadari, ternyata Soyang telah pergi meninggalkannya untuk membantu suku Ling dalam melawan pasukan klan iblis. Tak ingin Soyang mati, terlihat Dewi Si langsung menyelamatkannya. Setelah pertempuran selesai,
ketua suku Du dan pasukannya tiba-tiba membunuh semua pasukan suku Ling yang masih hidup untuk menutupi rencana busuk darinya. Melihat hal itu, Goyu yang bersembunyi merasa sangat marah atas semua perbuatan yang telah dilakukan oleh ketua suku Du. Singkatnya, Ting Yu menemui Qin Li untuk mengucapkan turut berduka cita atas kematian ketua suku Ling dan semua pasukannya. Di saat Ting Yu yang hendak memegang Qin Li, tiba-tiba Tuan Liang langsung menghentikan tindakannya tersebut dan menyadari kalau Ting Yu telah memberikan mantra cinta kepada Qin Li. Tentu saja hal tersebut sangat bertentangan dengan mereka, mengingat status Qin Li hanyalah seorang pria biasa, sedangkan Ting Yu merupakan dewi suci di suku Xuantian. Ia pun meminta Ting Yu untuk melepaskan mantra tersebut, yang saat ini telah merasuki tubuh Ting Yu, yang membuat Ting Yu mulai menyukai Qin Li. Lalu, di saat Qin Li yang hendak membawa semua mayat kembali ke suku Ling, terlihat Master Mu Hai menemuinya dan meminta Qin Li untuk berlatih bersamanya setelah mengantar semua mayat tersebut. Namun Qin Li yang masih berduka belum bisa menjawab permintaan darinya dan langsung pergi dari sana. Di lain tempat, ketua suku Du yang mengetahui Soyang membantu suku Ling langsung memberikannya pelajaran. Untung saja Dewi Si datang ke sana dan lagi-lagi ia menyelamatkan Soyang. Sesampainya di suku Ling, terlihat semua warga berbondong-bondong mendekati mayat yang dibawa oleh Qin Li.